Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali bersyukur sambil memuji Allah Subhanahu wa taala berkat rahman dan rahimnya sehingga di subuh hari ini kita masih tetap istiqamah untuk melaksanakan sebagai kewajiban mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan seorang ahli hikmah, yaitu Luqmanul Hakim, di mana beliau pernah berpesan bahwa inni lawasika bisitti hisalin hadza ilmul awwalina wal akhirin. Sesungguhnya aku mewasiati kamu dengan 6 perkara. Inilah pokok dasar ilmu orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian. Jadi papasanna Luqmanul Hakim yang seharusnya kita berusaha untuk berpegang bersama dengan wasiat ini di dalam melayarkan kehidupan kita di atas permukaan bumi. Kalau kita bersama dengan nasihat ini, insyaallah kita akan mendapatkan yang disebutkan di dalam wasiat yang lain, la'allaka tanjua. Pasti kamu akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Yang pertama, antastagila nafsaka bid dunya bikadri min umrika. Hendaklah engkau mencari dunia, sibuk di dalam kehidupan dunia sesuai dengan ukuran umur yang Allah berikan kepada. Sapa kinasen atau tolinota, sibukkannya letak murusul lino, si kira-kira ro eloe dipakai singita kituor ya setna lino. Makiro Nabi Luqmanul Hakim narengi bertanda dendek batas sama sampai sesuai dengan ukuran atau umur yaset nalino nasabah. Ia rendek pertanggungjawaban ada sengi atau lino itu di akhirat luar biasa. Sehingga nareko ia rendek kebutuhan urusate sekarang kita memutuhi hidup kita ini berarti pertanggungjawaban itu semakin kurang. Nah sebab Allah Ta'ala sendiri nyatakan makaran kullu nafsin bima kasabat rahina. Ya maranna tunasan rufatawe puraina jama puraina pugauri asna lino na pertanggungjawab kamana di Allah pengelata. Jadi inilah sehingga beliau berpesan seperti itu. Yang kedua, ubudullah biqadri hawaiji ilaika. Sembahlah Allah sesuai dengan kebutuhanmu kepadanya. Sampai puang Allah Ta'ala sesuai dengan keperluan. Kalau kita tanya diri engkau harus di waktu nadetna pernah butuh di puang Allah Ta'ala. Ada satu saat kita tidak pernah butuh dengan Allah, saya kira tidak pernah. Sesaat pun mutama masjudna runyawai itu satu kebutuhan dalam waktu yang tidak cukup 1 detik. Ini butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya kalau kita tidak pernah butuh dengan Allah, maka jangan juga kita pernah berhenti beribadah kepada Allah. Aja lau na poler dendek keadaannya maka deh aja diterima kasih di pungan lata. Nah sabar itu deh nafa aja mak denuan dipuangi.
Setiap kita salat mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, itu kan harapan kita. Bahkan kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi pesan ini mengingatkan kita. Maka untuk makasian di pengen Allah Ta'ala tidak ada batasan waktu. Nah, sebagaimana difirmankan oleh Allah di ayat lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai buamu gang kamu na boleh keyakinan betan amat tinggi apa dengan faja. Ya pada faja makasian. Pugau paling tan ini papisangka selama betanda kamu pikir romai betanda nyawa tadi watak kali. Ya maka tadi ini barulah kita ini. Napa nasabak deton natena. Bahkan orang-orang yang mau mati pun tetap butuh dengan Allah. Butuh pertolongan. Butuh kemudahan dalam menghadapi sarakatul maut. Jadi ya naro makanya nang kana faja kibu tu pengalat tare makwa naro deto nawat dikit pisau bugau pakasia di pengalat. Itu wasiat yang kedua. Yang ketiga, i'mal li akhirataka bi qadri ma baqiya min umrika bi qadri ma turidu maqama biha. Beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan ukuran berapa lamanya kamu akan tinggal di akhirat. Ya. Betana sapaki jama jame urusan akhirat, beramallah untuk akhirat, berbuatlah untuk akhirat sesuai dengan berapa lamanya kita mau tinggal di akhirat. Kalau Al-Quran kita tanya halidina fi abad, tidak ada akhirat. Menenungan itu di akhirat na pengelatan. Makanya itu urusan akhirat tidak dibatasi. Sebagaimana tadi urusan dunia. Tidak ada batasan. Makanya kalau akhirat itu sesuai dengan umur, artinya apa saja yang kamu bisa lakukan karena itu kita untuk pakai untuk selamanya di akhirat. Jadi apapun sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kita upayakan supaya itu arahnya ke akhirat. Kesehatan arahnya ke akhirat, harta arahnya ke akhirat, ya jabatan arahnya ke akhirat. Ya. Jadi kalau akhirat maka kita harus sesuaikan dengan petunjuk-petunjuk Allah yang di dalam Al-Qur'an supaya kita ini bisa menjadi kebutuhan yang diperlukan dan kita perlukan di akhirat. Nah, indah. Jadi tapaki hugau ki urusan akhiratmu ya sesuai ita tabelok mon. Kau pakai tidak ada batasan maka tidak ada juga harus batasan kita persiapkan bekal sebanyak-banyaknya sesuai dengan engkai bertanam kelebihan narengi pengalatan. Nah, itu. Kemudian selanjutnya liyakun syughlaka fi faqaka rabakatika minan nar ma lam tazhar lakan najata minha yakum. Hendaklah engkau menyibukkan dirimu mencari perbuatan yang bisa menyelamatkan, memerdekakan kamu dari neraka selama ada tanda-tanda yang bisa menyelamatkan kamu. Selama belum ada tanda-tanda bahwa inilah amal yang bisa menyelamatkan aku. Betana apa senaye sibuk kau sapai agar jama-jama agar di fugau nawat dingi salama boleh diranakai. Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Supaya hati nawat di merdeka ittaqul maharimat takun abadan nas. Kalau Anda mau merdeka selamat dari neraka maka tinggalkan semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Karena itulah yang membebani kita. Itulah yang memperbudak kita. Ialah perbuatan dosa. Letuki mati. Bahkan mencaji bertanah kenangan-kenangan tidak baik lauri bertanah dijawab tak nareko ia berende atu otak tunaru koririno kita bekali diri dengan keburukan. Jadi beliau mengatakan siapa kijam-jam kira-kira aku selamat di akhirat ini. Bagaimana perbuatan saya ini, pekerjaan, kegiatan, usaha kami supaya usaha kami tidak membawa kami ke neraka. Ini.
Sebelum ada tanda-tanda bahwa yang saya lakukan ini sudah menyelamatkan aku. Ia dia tanda amal eu pegawai apa selamat na ini. Ia sempajaku, bere jamaku. Ya dengan pengorbananku. Ya. Semua kegiatan-kegiatan ya insyaallah sudah bisa menyelamatkan kamu dan aku dari neraka. Tapi kalau tidak ada engkau lagi mencari tanda-tanda tapi dia tidak ditepuat maka itu sudah menentukan apa? Yang menentukan adalah Allah SWT. Yang penting kita berusaha. Maka di dalam Al-Quran dikatakan wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Oleh sebab itu kamu beramallah kamu. Akamalaku. Allah Ta'ala topan ni dia amalat. Aja nih tajuk penilaian amalat tahu na sama aku dia tahu dia itu maka deh tujuh muaro dan nilai. Ya reka mencari bertanah dende mencari meteas naruh ilmina nafata rompo tahu. Tapi yang penentu yang menjadi penilai dalam hidup amal kita adalah Allah dan Rasul. Wa mu maka kesin dari asin dari kode nasi soso. Uraina ola nabita. Uraina surah Allah Ta'ala tidak akan diterima. Man amila amalan falaisa amruna wa raddu. Amruna. Nah, ini kan asma pulau saya diamal atau urusan apa saja yang tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Rasulullah, bahwa maka itu akan ditolak. Nah, ini. Jadi yang penting yang kita ini beramal, berbuat dan berbuat, berikhtiar saja. Ajak nak bertanah penilaian pada tak tahu yang dengan siapa yang kita, tapi kita ini beramal untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian liyakun jara'aka 'anil ma'asi bikadri sabrika 'ala azabillah. Nasihat yang keempat, yang kelima, liyakun hendaklah kamu berani melakukan sesuatu maksiat sesuai dengan keberanianmu, kesabaranmu untuk menerima risiko azab Allah. Betana kongkan asa tahu berani buat dosa, berani toh sabar atau terima balasan. Sama halnya umpamanya kalau ada orang dilarang jangan makan, mengkonsumsi narkoba karena itu membahayakan, tapi dia tetap melakukan. Bagaimana akibatnya? Dia nanti akan ditangkap oleh polisi, masuk penjara karena melanggar aturan. Melakukan perbuatan yang terlarang. Teman-teman ini. Jadi, kau makan itu. Mana pertama sabar bawan no. Tamara di penjara. Nah, sebab sifatmu tuh, kawanmu tuh. Jadi kata-kata fasidah, di fasidah itu saya kau tahu. Tersedia anak-anak umpamanya di pengajar itu enak aja begitu. Talinya kau sadar kau dek motona jampang. Sisana naruntur resikona. Maka nih ini sudah sabar tarime paiga suruh kau ibaringarani me tohan ate mengkali aku tahu pengalat. Natai mata aja mugau kira. Na mugau moto iya. Jadi kalau dia memberanikan diri melakukan maksiat dosa di atas bumi, berani itulah orang yang paling sabar menerima azab Tuhan. Ya nani fadai pengalat Allah komanyau-nyau ni dolono pengalat Allah nakai. Saya lo matu kodo, kata di fatama ranaka wah ega falasan. Ega fanyau-nyaun. Ha fatama penatania iya dasalang kasecoy mikaya kaya pengalat Allah la ta tazirul yaum. Ajak nan mega samu isoi. Inna ma tujazauna ma kuntum liwalu ketamaranaka gau munasabari. Pada dia memang kau pugau ke mulut pugau. Dia memang kau tanah hura-hura, dia memang kau dosa tapi yang motor mau jangan. Jadi sabar baik kau tarime bacalan pengelata. Isbiru Allah tasbiru fannar maskum. Sabar atau tidak sabar neraka tempatmu. Makromatu. Nah ini papasanna Nabi Luqman Hakim Makkah. Kongka tahu berani bermaksiat. Berarti anak tu sabar matut terima. Betana dende bacalah. Betana dia nak sabar. Tapi itu satu kepastian. Nih mencari ada fasidah. Ada fapisur ini suruhku. Wah kadang memang kayak ya itu. Yang terakhir dikunci dia mengatakan bahwa iza aranta anta Allah
Fatul ma la yaraka Allah wa malaikatahu. Idza aradta, apabila engkau ingin melakukan maksiat, kedurhakaan, carilah tempat di mana Allah dan malaikatnya tidak melihat engkau. Ini bahaya. Kalau Allah menjadi diskusi, maka siapa yang tidak merasa senang dengan keputusanku, maka keluarlah dari bumi Allah, mencari bumi yang lain. Estuko dia sayun nalino estapakom elino lain kotia de tarime ketetapan na pungal tamu de mensuruki hak pinjam na pungal Allah taala de mutarime ketetapan na pungal Allah taala estuko dilino ya mondo di olondro na pungal Allah taala bola na puangin seperti itu. Jadi beliau mengatakan dia kunci narequelo konaso madosa pugau maksiat sapa-sapa ke onrong de naita ko kung Allah taala di bodeto naita ko malaikat. Kapan kau bertanah kurilina pasti naita ko kung Allah taala. Di sini narinde purana pancaji buat di mana saja kamu berada, Allah akan lihat kamu. Kalau kau lende di hadis makanya mau kalau telitin halusnya fakitanna kung Allah taala mau bere-bere malotong lari dia na batu malotonge di betak kafe naita mana kung Allah taala itu bere-bere naing kalimah akka aja. Jadi kalau kita ini manusia mau bersembunyi dari mana kita mau bersembunyi dengan Allah? Pada tak minta tahu ni pada tak mahluk dia sebuang. Allah Taala melo dia sebuang ri na Allah Taala ana akrabu min hamil warid. Iya macawe ka daerah lom. Saya lebih dekat daripada urat narimu. Bagaimana engkau akan bersembunyi daripada aku? Jadi kau bertanah ye dek nagalalem. Oh iya rodia kata ni dek na tu tena bermaksiat na di mana saja kita berada Allah kan tahu. Pega kalau mau na itamana ngi pungalata. Di dalam kalombongi, di dalam kamarae, di dalam batu tokonge. Bahkan di dalam hadis mengatakan bahwa seandainya kamu lakukan sesuatu amal di dalam batu yang tidak ada lubang, tidak ada satupun yang bisa melihat kamu, Allah akan tahu dan Allah akan membuka aib dan perbuatan dosa yang kamu lakukan di dalam batu tersebut. Karena betana pengelola. Jadi inilah pesan, karena pesan. Dia berkata inilah ilmu, dasar-dasar pokok ilmu, ya pegangan umat-umat yang pada umat-umat kemudian. Koyar insyaallah dia kata ni masa si bawa kini dalam perjalanan atuota insyaallah mak janji Allah Ta'ala, maka itulah nanti manusia akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan dunia akhirat. Dan beliau menyampaikan dalam hadis dari wasiat yang lain, la'allaka innama dunia bahrun amik. Dia mengatakan bahwa dunia ini adalah ibarat bahrun amik, lautan yang dalam dan sangat luas. Wa kad garika nasun kabir. Ega fatau masola, ega fatau dalemmer di tasi paluang. Makanya itu dia kata wajal safina kata kalau jadikanlah perahu dengan takwa kepada Allah. Wahaswa sirawi layarnya karena takwa kepada Allah. Ya. Allah kata juga pasti kamu akan selamat. Selama kamu berpegang teguh dengan kebenaran, selama kamu menjadikan kapal yang kamu jadikan untuk berlayar tepung kamu kapal yang bermerek insyaallah Allah kata juga kamu akan selamat. Inilah pesan-pesan beliau yang hendaknya kita jadikan bahan renungan dan untuk kita berusaha mengamalkan dalam perjalanan hidup kita sampai di akhir hayat kita insyaallah. Demikianlah akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.